record dulu ya. Nah, karena nanti ketika one day teman-teman bekerja, konsultan itu adalah salah satu pekerjaan yang bisa teman-teman masuki gitu ya, atau teman-teman, coba gitu sebagai awal karirnya teman-teman. Apakah mungkin, Pak? Mungkin-mungkin aja gitu ya. Karena teman-teman saya juga banyak yang ketika lulus, mereka masuk di konsultan gitu. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar ada konsultan namanya Accenture, Accenture, Accenture. Kalau mungkin yang teman-teman pernah dengar mungkin kayak Deloitte atau Boston Consulting Group gitu ya, mungkin yang teman-teman pernah dengar atau McKinsey. Nah, jadi soal-soal yang muncul hari ini adalah soal-soal yang tidak hanya teman-teman mengerjakan, tapi teman-teman juga diminta untuk menganalisa, memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu tadi, saya pengen memberikan pengalaman itu ke teman-teman. Jadi one day teman-teman pengen masuk di konsultan gitu ya, pengen nyoba gimana sih bekerja di konsultan gitu ya, bisa jadi salah satu rujukan teman-teman ketika bekerja nanti. Jadi teman-teman nggak kaget gitu ya. Oke, so di awal saya berikan sebuah narasi gitu ya, agar teman-teman sedikit terpacu lah gitu ya harapannya. Oke, saat ini Anda sedang menjalani masa probation. Masa probation itu kayak masa MT gitu ya, manajemen trainee atau evaluasi gitu, dalam sebuah perusahaan consulting yang memiliki partner beberapa perusahaan manufacturer. Saat ini Anda diminta untuk membantu memberikan rekomendasi atas beberapa keputusan yang sebaiknya dilakukan oleh partner Anda. Oke. Rekomendasi Anda menentukan kelanjutan karir Anda di perusahaan ini sebagai karyawan tetap. Oke ya, jadi harapannya teman-teman ada pemicu lah gitu ya, ada penyemangat ketika teman-teman mengerjakan ini. Oke, so nomor 1 ya, coba kita baca dulu soalnya. PT Semar Batik adalah sebuah produsen batik Solo. Rencananya di tahun depan akan membuka cabang yang berlokasi di Yogyakarta. Berarti ekspansi ya. Berangkat dari Solo, mereka expand ke Yogyakarta. Perusahaan berencana untuk menjual batik jadi. Jadi batik itu kan ada batik yang masih kain, ada batik jadi ya teman-teman ya. Batik jadi itu kayak baju batik gitu ya, atau celana batik gitu. Anything yang batiknya sudah berupa baju atau pakaian gitu ya. Dari produsen pabrik setempat. Jadi mereka mengundang pabrik-pabrik setempat untuk menyuplai gitu ya. Karena kalau teman-teman pernah jalan-jalan misal ke Yogyakarta gitu ya, ada toko batik namanya Mirota gitu. Nah di Mirota itu mereka nggak bikin sendiri, mereka dapat suplai dari orang tapi mereka labelin sendiri gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak produksi sendiri. Kemudian ada 3 supplier nih ceritanya ya. Ada 3 supplier yang menawarkan produk batik, namun 3 supplier ini diketahui memiliki rentang lead time produksi yang beragam. Ya, sehingga kebijakan dari PT Semar Batik perlu menerapkan kebijakan safety stock untuk mengantisipasi ketidakpastian. Oke. Berikut ini adalah hasil sampling dari data lead time dalam hari dari 3 supplier. Ya, berarti dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa yang diminta adalah kita untuk menentukan safety stock. Ya, teman-teman paham ya? Teman-teman sudah belajar kemarin ya ROP, service level ya. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah pakai formula yang mana, gitu ya. Kemarin kan kita kenal sama 3 formula. Ada yang variasi demand, ada yang variasi lead time, sama variasi keduanya, gitu ya. So, kalau dari yang paragraf pertama, kita baca berarti kita sudah tahu bahwa yang bervariasi adalah lead time-nya. Tahu dari mana, Pak? Karena kita punya data nih. Punya data hasil sampling yang merupakan data variasi lead time-nya. Berarti dari data ini, kita bisa mencari yang namanya average atau mean, sama kita bisa mencari yang namanya standar deviasi. Oke ya, lanjut kita ke paragraf kedua. Nah, PT Semar Batik mempunyai data historis penjualan selama 12 bulan terakhir, yaitu dari Januari 2017 hingga Desember 2017. Jadi jelas ya, punya data historis penjualan selama 12 bulan terakhir, mulai dari Januari hingga Desember. Oke. Datanya ini berturut-turut ya, berarti yang 958 adalah datanya Januari, dan 1089 adalah datanya yang Desember.
Ya. Jika PT Semar Batik hanya bersedia menerima resiko stock out sebesar 10%, ya. Nah, ini kemarin kita sudah kenal ada yang namanya service level. Berarti kalau service levelnya adalah 95%, berarti resiko stock out yang bisa diterima itu adalah hanya 5%. Atau 100% dikurangi 95. Oke. Kalau misalnya stock out-nya adalah 10%, berarti service levelnya berapa? 100 dikurangi 10. Berarti service levelnya adalah sama dengan 90%. Aman ya? Aman? Aman ya? Oke, siap. Dan biaya perawatan stok batik, jadi kita punya stok batik jadi tadi ya. Nah, perawatannya itu ditetapkan maksimal adalah 5% dari harga batik yang rata-ratanya adalah 50.000 per unit per tahun. Ya. Sehingga selama waktu tunggu pengiriman, tentukanlah beberapa hal. Oke. Yang pertama A adalah rumus yang harus digunakan untuk situasi tersebut. Kemudian yang B, tentukan nilai Z dan ROP-nya. Oke. Kemudian yang C, berdasarkan safety stock cost, supplier mana yang seharusnya dipilih. Ya, hati-hati ya. Yang C adalah teman-teman diminta untuk menentukan safety stock cost-nya. Ya. Oke, mari kita lihat hitung-hitungannya. Oke. So, saya di sini punya data ya. Data yang ini 958, 1028 sampai 1089 ini saya copy paste dari yang data yang tadi ya. Saya masukin ke sini, berarti ini adalah data per bulannya mulai Januari sampai Desember 2017. Oke. Nah, karena datanya adalah juga data sampling ya teman-teman ya. Datanya adalah data Januari sampai Desember. Berarti kan di situ datanya beda-beda. Datanya ganti-ganti. Datanya naik turun, gitu kan? Nah, maka berarti saya bisa putuskan berarti datanya punya rata-rata sama punya standar deviasi juga dong. Gitu ya. Nah, berarti formula yang saya gunakan untuk menjawab nilai poin A ya. Jawab poin A berarti saya menggunakan rumusnya ini. Ya. Find the right formulas for the case. Berarti menggunakan rumus yang ini. Di mana D bar dikalikan lead time bar ditambah dalam kurung Z dikalikan akar lead time-nya demand ya. Lead time dikalikan sigma kuadratnya demand ditambah demand kuadrat dikalikan sigma kuadratnya lead time. Oke, sehingga berdasarkan rumus ini berarti ada hal-hal yang harus kita cari ya. Pertama adalah D bar ya. Berarti saya harus nyari average-nya dari demand. Oke. Nah, karena average berarti kalau data ini adalah data per bulan ya, maka saya bisa nyari rata-ratanya ya, nyari average-nya. Average per month gitu ya. Per month. Oke. Maka saya bisa nyari. Jadi per bulannya kira-kira rata-ratanya adalah penjualannya 1016,25. Oke. Sementara standar deviasinya, maka bisa saya hitung pakai STDFS ya. Saya pindah dulu tanya. STDFS, kemudian datanya saya select ya. Saya select dari bawah, dari atas ke bawah. Kemudian saya enter. Oke, sehingga saya punya average per month ya. Mana nih Roptex ya? Oke. Saya punya average per month sama saya punya standar deviasi per month. Ya. Nah, karena kita menghitung yang namanya ROP ya nantinya ya. Jadi kan rumus ini kan nanti arahnya ke ROP. Nah, dalam menghitung ROP kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus menyamakan satuan. Ya. Nah, karena di sini diketahui teman-teman, lead time-nya itu adalah lead time per hari. Ya. Lead time-nya kan lead time per days.
Sehingga yang kita lakukan adalah kita harus make sure, karena lead time-nya sudah per days, demand-nya harus kita pastikan juga per days. Oke? So, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengkonversi data yang semula ini per bulan, oke? Data yang semula per bulan, teman-teman konversi dalam hari, per days. Karena kan lead time-nya per hari. Oke? Jadi kita harus menyamakan antara D-bar dengan lead time bar, ini satuannya harus sama. Kalau lead time bar-nya satuannya adalah dalam hari, maka demand bar-nya juga harus dalam hari. Oke? Sehingga yang saya lakukan pertama adalah saya bagi. Oke? Asumsikan karena kita jualan baju ya, yang namanya toko itu kan kalau hari libur kan kita malah nggak libur, kita kan malah buka gitu ya. Sehingga asumsi saya toko saya buka terus. Oke? Hari libur, tanggal merah gitu ya, saya terabas lah gitu. Nah, sehingga saya bagi sama 31. Dalam satu bulan, di bulan Januari itu kan jumlah harinya 31 ya. Nah, kalau dulu saya gampang-gampangannya itu ngitung pakai ini ya, pentolannya jari ini ya. Jadi kalau yang mentol 31, yang lembah 30 gitu ya. Yang mentol lagi 31, yang bawah 30. Nah, sehingga saya menggunakan metode itu, saya bagi supaya saya dapat berapa kira-kira penjualan perharinya gitu ya. Yang Januari saya bagi dengan 31. Yang Februari saya bagi dengan 28. Yang Maret saya bagi dengan 31. Yang April saya bagi dengan 30. Mei 31, Juni 30. Kemudian Juli itu adalah 31, Agustus itu juga 31. Hati-hati ya. Juli dan Agustus itu punya jumlah hari yang sama-sama 31. Kemudian Agustus Agustus 31, Oktober 30 ya. November, ini apa nih? September ya. September 30, kemudian Oktober 31, November 30, Desember 31. Oke, sehingga saya dapatkan sekarang adalah data atau jumlah demand perharinya gitu ya. Saya samakan dulu. Oke. Oke, saya punya data perharinya, kemudian saya cari rata-ratanya per hari. Saya kan butuh D-bar ya, butuh D-bar, maka saya cari average-nya ya. Saya cari average-nya, ternyata ketemu sama dengan 33 units ya. 33 units. Kemudian standar deviasinya STDEV per days berarti sama dengan STDEV sampling, kemudian saya select datanya ya, dari atas saya bawah, kemudian saya enter. Oke, ketemu sama dengan 2,06 ya. Saya buletin. Oke, standar deviasinya adalah 2. Ya, jadi bisa naik 2, bisa turun 2. Oke, kalau kita sudah punya daily, sudah punya data per harinya, baik D-bar maupun standar deviasi, berarti sekarang saya tinggal hitung aja ya. D-bar ya, D-bar days, berarti saya pakai yang 33 units ya. Kemudian lead time days-nya ya, lead time days-nya maka saya harus nyari lead time-nya nih, lead time bar-nya berapa ya. Berarti saya perlu nyari min sama standar deviasi ya. Min-nya caranya sama, saya pakai average dari atas ke bawah, kemudian enter, kemudian saya drag ke kanan. Oke. Standar deviasi juga sama. Saya cari satu untuk supplier 1, kemudian saya tarik ke kanan. Oke, nanti ketemu semua. Oke, ini adalah simpangan harinya ya. Berarti kita masukkan sekarang. ROP supplier 1 ya. ROP supplier 1 berarti dia adalah D-bar ya, D-barnya berarti E10. E10 itu yang ini, 33 units ya. E10 dikalikan C32. C32 itu adalah ini, min-nya supplier 1. Ya. Min supplier 1, kemudian tambah Z. Oke. Tadi kita tahu bahwa stock out yang bisa diterima adalah 10%. Sehingga alfanya adalah 90%.
Untuk nilai alfa 90% atau 0,9, berarti nilai Z-nya adalah 1,29. Teman-teman boleh pakai 1,29 boleh, 1,285 juga boleh ya, terserah. Nah, kemudian saya Z-nya pakai ini, E43, kemudian dikali akar ya, square root, C32. C32 berarti kan lead time ini ya, lead time-nya. Kemudian dikali standar deviasinya demand kuadrat ya. Berarti saya pakai E8. E8 tuh ini. E8. Oke. Oke, keliru ya. Standar deviasi saya pakai yang ini ya. Oke. E13 kuadrat ya. Karena kan harus dipastikan D semua ya. Kemudian ditambah D kuadrat ya. D kuadrat berarti yang 33 ya. E10. Kalau kuadrat di Excel tuh pakai apa, tanda kutip gitu ya. Bukan tanda kutip ya. Bahasanya power lah. Bahasanya power ya. Power saya kuadratkan, kemudian dikali standar deviasi atau sigma nya lead time dikuadratkan. Sigma lead time kan berarti ini standar deviasinya ya. Kita kuadratkan. Oke, berarti kemudian kita enter, ketemu 205 ya. 204,5 lah gitu ya. Saya buletin ke atas, berarti 205. Oke, supplier kedua. Supplier kedua berarti sama E10 ya. E10 berarti ini dikalikan D32. D32 itu lead time bar-nya. Kemudian ditambah Z ya, 1,29 dikali akar D32. D32 itu yang mana ya? Nih, standar deviasi ya. Sorry. Minnya lead time, kemudian dikali E8. Ini bukan E8, tapi ini ya. Standar deviasi kuadrat. Ya. Ini standar deviasi untuk demand-nya kuadrat, ditambah demand kuadrat ya. Average daily ini kita gunakan demand kuadrat. Kemudian dikalikan dengan sigma lead time kuadrat ya. Sigma lead time kuadrat berarti 1,76 kuadrat. Saya enter, dapatnya 243,3. Saya buletin ke atas. Dapatnya 244 ya. Oke, kemudian supplier ketiga sekarang. Supplier ketiga berarti caranya juga sama ya. Oke, E10. Oke, E10 tadi average daily-nya dikalikan E32. E32 adalah apa? Lead time bar-nya. Kemudian ditambah ditambah dalam kurung 1,29 dikali akar E32. E32 tuh ini ya. Kemudian dikalikan E8. Oke, ini saya pindah dulu. Kuadrat ditambah E10 kuadrat. E10 itu adalah demand-nya ya, demand kuadrat, E10 kuadrat. Dikalikan E33 kuadrat. E33 adalah standar deviasinya. Ya. Kemudian kita enter. Oke, ketemunya 209. Oke. Nah, berarti untuk menjawab poin B yang diminta untuk mencari ROP sama nilai Z berarti sudah ketemu ya. Ini yang untuk jawaban A, kita mencari formulanya. Kemudian ini untuk jawaban B, kita nyari ROP sama nilai Z-nya. Nah, sekarang pertanyaan C. Berdasarkan safety stock cost-nya, ya, bukan ROP-nya ya, berdasarkan safety stock cost-nya, itu kira-kira kita memilih supplier yang mana? Gitu ya. Kalau berdasarkan ROP berarti kan kita milih yang supplier pertama ya, karena kan dia menghasilkan nilai yang lebih kecil. Artinya apa? Kalau ROP-nya kecil, berarti barang yang harus kita simpan di gudang ketika sudah mencapai angka 205, berarti kan kita baru pesan lagi. Artinya kita perlu nyimpan barang lebih sedikit di gudang. Ya. Tapi kalau ROP-nya kita setting 244 menggunakan supplier 2, artinya kita harus nimbun barang di gudang sebanyak 244 supaya kita bisa pesan lagi. Gitu ya. Begitu barang kita di gudang mencapai angka 244, baru kita pesan lagi. Berarti kan dia barangnya lebih banyak yang harus kita simpan.
Kalau barang yang kita simpan lebih banyak, berarti kan uang yang diam gitu ya, uang yang diam. Karena kan kita beli barang kan pakai uang gitu ya, dan itu belum terjual gitu. Jadi uang yang diam itu akan semakin banyak, kan? Nah, itu kan yang tidak kita inginkan. Itu kenapa kalau berdasarkan ROP, kita pilih ROP yang paling kecil, yaitu 205. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ROP paling kecil menghasilkan safety stock paling kecil juga, gitu ya? Nah, maka itu kenapa ada pertanyaan C. Berdasarkan safety stock cost, kira-kira kita milih yang mana, gitu ya? Nah, sehingga kita hitung safety stock-nya sekarang. Ya, kita hitung safety stock-nya. Safety stock itu kan bagian yang belakang ini aja, ya. Jadi teman-teman bisa kontrol C gini ya. Kontrol C, kemudian teman-teman pindah ke sini. Ya. Pindah ke sini, kontrol V sama dengan. Nah, teman-teman pindah ke sini. Oke. Yang bawahnya juga sama. Berarti ini ambil yang belakangnya aja, kontrol C, kemudian taruh sini sama dengan kontrol V. Oke. Kemudian yang safety stock 3, teman-teman kontrol C di sini, kemudian sama dengan kontrol V. Oke. Sehingga menghasilkan 5, 6, 7, 6, dan 4, 9. Oke. Saya buletin aja, berarti kan saya pakai round up ya. Round up ini juga round up, ini juga round up. Oke. Nah, ternyata kalau berdasarkan safety stock, ternyata supplier 3 itu malah punya safety stock yang lebih kecil, teman-teman. Ya. Daripada safety stock kalau kita memilih supplier 1. Ya. Sehingga apa yang harus kita simpulkan? Artinya belum tentu supplier yang menghasilkan ROP lebih kecil itu juga menghasilkan safety stock yang lebih kecil. Sehingga kita harus cek dulu safety stock-nya seperti apa, gitu ya. Nah, ketika kita hitung ya, tadi diketahui di soal bahwa biaya perawatannya adalah maksimal 5% dari harga belinya. Harga belinya rata-ratanya adalah 50.000 ya, berarti kita kalikan fraksi holding cost-nya 5% atau setara 0,05 dikali 50.000 dikali E49 ya, hasil pembulatannya. Oke, kemudian saya enter, saya tarik ke bawah. Bread. Nah, ternyata kalau dari safety stock cost-nya, kita bukan memilih supplier pertama, tapi kita memilih supplier ke-3. Oke. Dengan nilai safety stock-nya per cycle gitu ya, per siklusnya itu 125.000. Sehingga kita bisa memilih main supplier kita adalah supplier pertama. Oke, gimana? Ada yang sama jawabannya, teman-teman? Anyone? Mbak Shirley, Mbak Anissa, Mbak Erni? Ada yang sama saya jawabannya? Pak, itu berarti kesimpulannya pilih yang supplier ketiga ya, Pak? Benar, supplier ketiga. Tapi bukan berdasarkan ROP ya, berdasarkan safety stock cost-nya. Iya, Pak. Punya saya supplier ketiga, tapi perhitungannya ini, Pak, belum Oke. disamakan Oh, belum kedai sama sih. ya. Mungkin belum Iya, dikonversi ke daily mungkin ya, masih pakai years. iya, Pak. Oke. Oke. Sip. Oke, ini nanti Excel-nya saya share ya. Kita juga, oh ini ada. Lumayan, tidak zonk Pak. Wah, alhamdulillah. Mantap. Oke, nanti tinggal dipelajari lagi. Minggu depan kan UAS ya, jadi lebih oke lah. Kemudian saya stop share dulu ya. Saya balik ke soalnya. Oke, saya lanjut ke nomor 2 ya. PT Semar Batik berencana menggunakan cabangnya yang ada di Jogja. Ini nyambung ya ini ya. Kan tadi kan di nomor 1 kan diceritain mau bikin cabang di Jogja ya. Berencana menggunakan cabangnya yang ada di Jogja, selain untuk sales point, untuk menjual batik jadi ya, namun juga untuk digunakan sebagai tempat produksi untuk beberapa jenis perlengkapan batik. Oke, jadi selain untuk sebagai sales point, menjual batik jadi juga akan digunakan sebagai tempat produksi.
Ada 5 produk yang akan diproduksi. Yang pertama adalah kain batik, kedua adalah lilin batik, ketiga cantingnya. Canting itu alat yang buat bikin batik ya teman-teman ya. Kemudian sabun cuci kainnya atau biasanya kita sebut lerak namanya. Itu sabun cuci khusus untuk kain. Kemudian sama molding batik cap. Nah, batik itu kan tidak semuanya ditulis. Ada batik yang dicap teman-teman. Nah, cap itu kan butuh molding ya. Atau butuh apa istilahnya molding itu ya? Cetakan lah ya, butuh cetakan. Nah, di sini diketahui demand tahunan, ya, jadi ada demand tahunan untuk kain batik mengikuti data historis 2017. Oke, data historisnya berarti ambil yang dari nomor 1 tadi. Ya, itu kan data historis ya, untuk penjualan kain batik. Yang ini ya. Oke, yang ini ya. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Sementara lilin batik dipatok di angka 25.000, kemudian cantingnya 14.500, sabun cuci kainnya di angka 37.500, molding batik capnya di angka 11.500. Ya, ini demand tahunan ya, bukan harga ya. Demand tahunan ya. Hati-hati. Rate produksi per hari ya, kecil ya. Rate produksi per hari untuk masing-masing produk berturut-turut ya adalah 200, 800, 700, 400 dan 300. Berarti artinya apa? 200 ini punyanya batik, 800 ini punyanya apa ini? Lilin batik ya. Kemudian 700 untuk cantingnya, 400 untuk sabun cuci kainnya, dan 300 untuk moldingnya. Ya, berturut-turut. Sementara untuk setup cost, dari proses produksi untuk masing-masing produk berturut-turut ya setup cost-nya ya. 350, 240, 300, 280 dan 800.000 ya. Yang paling mahal setup cost-nya bikin molding ya. Biaya produksi atau COGM dari masing-masing produk berturut-turut. Nah, ini baru biayanya ya COGM adalah 49.000, 40.000, 30.000, 40.000 dan 50.000 ya COGM-nya. Nah, kemudian ada tambahan info nih. Batik Cipta Warno yang memiliki bisnis dalam jual beli perlengkapan tekstil juga mengembangkan bisnis mereka dengan berjualan kain untuk beberapa perusahaan penjual batik. Oke. Mereka menawarkan kepada PT Semar Batik dengan iming-iming diskon untuk jumlah pembelian tertentu. Ya. Jadi bagian procurement diketahui biaya yang dibutuhkan untuk proses order tadi, order ya, adalah sebesar 10.000 per order. Oke. Mereka memberikan harga awal sebesar 50.500 untuk pembelian mulai dari 0 sampai 100 buah. Jika membeli 101 sampai 150, mereka memberikan diskon sebesar 0,99%. Oke. Jika membeli 151 sampai 200, mereka memberikan diskon sebesar 1,98%. Kalau beli 201 sampai 225, diskonnya sebesar 2,97, dan jika membeli lebih dari 225, mereka memberikan diskon sebesar 3,96%. Ya, dari harga awal. Berarti harga awalnya kan ini ya, 50.500. Oke. Dalam setahun, pabrik PT Semar Batik ya beroperasi sebanyak 250 hari kerja. Oke. Dan menetapkan persentase ongkos simpan sebesar 8,6% dari COGM. Ya. Building cost-nya ya. Persentasenya adalah 8,6% dari COGM masing-masing produk ya. Tadi kan masing-masing produk punya harga ya. 49.000, 40, 30 ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan opsi mana yang harus dipilih oleh PT Semar Batik ya. Antara memproduksi sendiri atau membeli dari Batik Cipta Warno agar dapat meminimalisir biaya produksi. Oke. Nah, ini bonus ya kalau teman-teman gambarkan kurva biaya untuk skema discounted price yang diberikan Batik Cipta Warno agar pihak manajemen dapat memahami skema discounted price yang ditawarkan. Jadi kalau teman-teman iseng total gitu ya, ini nilai totalnya kuis ini tidak 100 tapi 110 ya. Ini 25, 25,
ini 20, 20, 10. Berarti udah 100 plus ini 10 poin ya. Jadi totalnya 110. Oke, kemudian apa yang harus kalian lakukan agar keputusan untuk memproduksi sendiri dan membeli dari supplier menjadi keputusan yang mutually beneficial. Ya, ini seperti yang kemarin teman-teman sudah belajar ya. Oke. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau yang kasus awal kita pakai pendekatan apa? Atau pakai rumus apa? Untuk yang paragraf 1 dan 2. EOQ, EPQ, atau discounted, pakai apa? Anyone? EPQ, Pak. EPQ ya. EPQ tapi yang multi items. Ya. Hati-hati, EPQ kan ada 2 ya. Ada EPQ single items, ada EPQ multi items, ya. Nah, di sini kan teman-teman berhadapan dengan 5 produk. Berarti teman-teman menggunakan EPQ multi items, ya. Nah, untuk paragraf ketiga yang ini berarti kita menggunakan skema apa? Skema EOQ ya. EOQ yang discount price. Oke. So, berarti kita hitung sekarang. Oke, saya pindah ke sini. Nah, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman di minggu lalu, bahwa kalau kita mau menggunakan EPQ multi items atau biasanya kita singkat dengan MPQ ya, MPQ, maka kita harus pastikan dulu jumlah hari yang tersedia itu lebih dari hari yang dibutuhkan untuk memproduksi, ya, atau sebaliknya. Hari yang digunakan untuk produksi lebih sedikit daripada hari yang tersedia. Oke. Tadi di soal kita sudah tahu bahwa jumlah hari yang tersedia dalam 1 tahun itu adalah 250 hari kerja. Oke. So we have to make sure at least kita harus sama di angka 250 atau yang lebih baik adalah kurang dari, ya. Maka kita harus cek dulu. Oke, sehingga step pertama adalah kita calculate dulu working days-nya ya. Step 1 is calculate the working days. Oke. Maka kita hitung ya. Saya pakai fungsi round up. Oke. Pembagiannya berarti antara P5 yaitu annual demand, oke, dibagi dengan production rate per hari. Asumsinya apa? Asumsinya agar kita mendapatkan berapa jumlah hari yang harus kita butuhkan ya dengan rate ini supaya bisa mencapai annual demand ini, gitu ya. C5 bagi E5, C6 bagi E6 ya. Oke, kemudian C7 bagi E7, C8 bagi E8, C9 bagi E9. Dijumlahkan semua, kemudian saya round up. Oke, sehingga ketemu hasilnya adalah 246. Oke, di mana kita ketahui bersama bahwa kita punya hari kerja sebanyak 250. Karena hari yang dibutuhkan untuk produksi lebih sedikit daripada hari yang tersedia, maka rumus MPQ atau pendekatan MPQ bisa kita lakukan. Ya. So, karena kita menggunakan MPQ, maka kita bikin tabel yang kedua. Ya. Tabel yang kedua, teman-teman bisa pakai tabel yang kemarin saya sampaikan ketika saya kuliah. Ya, ini kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi di sini ada produk, kemudian ada production rate, kemudian ada demand rate ya. Oke. Kemudian ada kolom 4 yang merupakan nanti hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan yang ini ya, kolom 4. Kemudian ada holding cost, kemudian ada kolom 6. Kolom 6 itu merupakan perkalian dari kolom 4 dan kolom 5. Kolom 5 tuh ini ya. Ini kolom 5. Kolom 5 ya. Kemudian sama setup cost ya. Dimana kalau setup cost kita tinggal copy paste ya. Bisa Ctrl C teman-teman di sini, kemudian Ctrl V di sini. Oke. Kalau production rate juga sama, teman-teman bisa Ctrl C yang dari sini, kemudian teman-teman Ctrl V di sini. Nah, demand rate berarti teman-teman harus menghitung sekarang ya. Demand rate karena production rate ini adalah per hari ya. Production rate per hari. Maka teman-teman harus nyari demand rate per hari. Ya.
Caranya gimana? Caranya adalah dengan membagi antara annual demand dengan jumlah hari yang tersedia. Jumlah hari yang tersedia kan 250 ya. Berarti caranya adalah C5, ini ya C5 ya. Annual demand yang kain batik dibagi dengan 250. Nah, kalau teman-teman bingung, Pak, 12.195 itu didapetin dari mana gitu ya. Ini kan annual demand, teman-teman ya. Berarti teman-teman sesimpel menjumlahkan ini aja, ini dijumlahin. Ya. Ini dijumlahin ke bawah. Misal sum ini ya. Nah, ketemu 12.195 ya. Nah, ini tinggal teman-teman sama dengan gini ya, kalau pakai Excel, kemudian klik yang di sini. Nah, udah keluar 12.195 ya. Saya lanjut. Oke, kemudian dibagi ya, 12.195 dibagi 250, kemudian 25.000 dibagi 250, 14.500 dibagi 250, 37.500 dibagi 250, 11.500 dibagi dengan 250. Oke. Kemudian kolom 4, PI dikurangi RI dikalikan DI per PI ya. Ini rumusnya ya. PI-nya adalah production rate ini ya. Ini adalah PI. Sorry. Ini PI, ini RI ya, RI ya. Demand rate, kemudian dikalikan DI. DI ini kan D-nya besar ya. Berarti kalau DI ini adalah annual demand ya. Ini DI. DI ya. Oke. Kemudian dibagi PI ya, dibagi production rate ya. Ini rumusnya ya. 200 dikurangi 49 dalam kurung ya, buka kurung tutup kurung, dikali C5 ya, ini DI-nya. Kemudian dibagi C16. C16 adalah 200 ya. Kemudian teman-teman enter. Oke, kemudian teman-teman drag ke bawah gini ya. Oke, dapat nih yang kayak ini ya. Kemudian kolom 5 adalah holding cost. Holding cost-nya sudah dihitung di sini ya. Caranya adalah tadi kan fraksi holding cost-nya 8,6%. Berarti kalau 8,6%, kalau dijadikan desimal, berarti setara dengan 0,086 ya. Dari COGM-nya. Nah, ini kan sudah ada COGM masing-masing ya, ada 49.000, ada 40.000, maka teman-teman tinggal kalikan. 0,086 dikalikan D5. D5-nya adalah COGM-nya dari kain batik. Oke, dapat 1, kemudian tinggal drag ke bawah. Oke, holding cost-nya dapat, teman-teman Ctrl C, kemudian teman-teman paste di sini ya. Kalau datanya aslinya teman-teman adalah hasil perhitungan, maka teman-teman harus pastikan teman-teman tidak langsung Ctrl V, tapi teman-teman paste value ya, agar fungsinya, agar angkanya tidak berubah ya. Teman-teman paste value sehingga nilainya sama. Oke. Kolom 6, teman-teman tinggal mengkalikan antara kolom 4 dan kolom 5. Berarti ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan. Oke, dapat 1 perkalian, teman-teman drag ke bawah. Oke. Setup cost sama, tinggal Ctrl C aja. Kalau ini nggak apa-apa. Ini Ctrl C, langsung Ctrl V di sini nggak masalah. Oke. Karena kan dia basisnya bukan hasil perhitungan, tapi angka tunggal ya. Nah, kemudian antara kolom 6 dan kolom 7, teman-teman jumlahkan ya. Ini kolom 6. Ini setup cost. Ini kolom 7. Oke. Teman-teman jumlahkan kolom 6 ke bawah, kolom 7 ke bawah, teman-teman jumlahkan. Dapat kolom 6 jumlahnya adalah 270.852, kolom 7-nya dijumlahkan dapat 1970 ya, atau 1,9 juta gitu ya. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya M bintang ya. M bintang atau jumlah berapa kali production-nya gitu ya. Nah, ini berarti caranya adalah G21. G21 ini adalah summary dari kolom 6 ya. Kemudian dibagi 2 kali H21, 2 kali setup cost-nya, jumlah setup cost-nya. Oke, didapatkan angka 8,291.
Oke. Nah, kemarin kita sepakat menggunakan yang namanya smallest integer rule, ya, atau nilai bulat terkecil, ya. Berarti kalau ini adalah 8,291, berarti kita bulatin ke bawah, ya, sehingga akan mendapatkan nilai sama dengan 8. Oke. Kita udah ketemu M bintangnya adalah sama dengan 8. Nah, berikutnya kita nyari Q bintangnya sekarang. Oke. Karena kita sudah tahu M bintang, berarti kita tinggal nyari Q bintang. Q bintang didapatkan dari pembagian antara D dengan M bintang. Ya. Berarti dalam 1 tahun kita beli sebanyak 8 kali atau kita bikin sebanyak 8 kali ya. Setiap pembuatannya atau setiap produksinya itu adalah 1.524. Oke. Nah, karena ini adalah kain batik, lilin batik ya. Ini saya buletin ke atas biar genap ya jumlahnya ya. Karena kan kalau kayak canting gini kan nggak bisa koma kan, gitu ya. Jadi saya buletin ke atas. Sehingga dapat total Q bintangnya adalah 1525, 3125, 1813, 4688, 1438. Oke. Nah, kalau sudah ketemu Q bintangnya ya, round up Q bintang. Oke. Kalau sudah dapat round up Q bintangnya, maka kita hitung total cost-nya. Ya. Nah, di paragraf ketiga, paragraf keempat kan kita dapat tawaran nih, kalau kain batik seandainya kita beli di luar gitu ya, kan kita dapat tawaran. Berarti yang kita hitung total cost-nya kain batik dulu, ya. Kain batik kita hitung total cost-nya. Teman-teman boleh menggunakan rumus ini, boleh menggunakan rumus yang ini. Ya, kan ada 2 rumus ya. Tapi saya menyarankan teman-teman silakan menggunakan rumus yang ini saja. Jadi kalau untuk mencari Q bintang, teman-teman silahkan menggunakan total cost yang ini. Tapi kalau teman-teman hanya Q saja, teman-teman silahkan menggunakan rumus yang ini. Ya, kan berbeda ya. Kayak di discounted price itu kan untuk Q yang sama, itu kan kita menggunakan berbeda-beda. Kalau Q-nya valid, kita menggunakan rumus yang bawah ini. Kalau Q-nya invalid, kita menggunakan rumus yang atas. Ya. Tapi itu yang skema EOQ ya. Nah, yang skema EPQ saya sarankan teman-teman menggunakan yang ini. Nah, kalau teman-teman, apakah hasilnya beda, Pak? Hasilnya ternyata beda, teman-teman. Cuma bedanya memang tidak signifikan ya. Bedanya cuma sedikit. Tapi meskipun sedikit, saya sarankan teman-teman tetap menggunakan rumus yang bawah untuk mencari total cost Q bintangnya. Ya. Oke, ini saya lompati aja. Nah, sekarang kita menghitung EOQ-nya, all unit discount-nya. Ya. Demand-nya sama, pakai 12.195. Order cost-nya diketahui sebesar 10.000 sekali pesan. Holding cost-nya adalah 8,6% dari harga produk. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah cari harga produknya dulu. Harga produk awal kan 50.500. Nah, kemudian kita didiskon sebanyak 0,99 ya. Berarti kalau desimalnya kan setara 0,0099. Nah, caranya untuk mengetahui harganya berarti saya pakai 1 dikurangi 0,0099 saya kalikan dengan harga basicnya. Ya, harga 50.500. Nanti dapat sebesar 50.000. Yang skema kedua, diskonnya 1,98%. Berarti kan setara 0,0198. Oke. Kemudian sama 1 dikurangi ini dikalikan harga awal. Ya. Kemudian kita mendapatkan harga 48515 sampai 48020. Nah, jumlahnya berapa yang harus dibeli kan jumlahnya menggunakan ini. Ya. Oke, berarti kemudian kita menghitung calculate EOQ-nya sekarang ya. Untuk 50.500, jumlah yang harus dibeli adalah 237. Sementara peraturannya, harga ini valid untuk jumlah 0 sampai 100. Berarti bisa dibilang ini adalah invalid. Ya. Lanjut. Q2 dengan harga sebesar 50.000 ya. Ternyata harusnya Q2-nya adalah 238. Sementara aturannya harga ini berlaku untuk permintaan sebesar 101 sampai 150. Jadi enggak valid atau invalid. Lanjut ke harga 49.500. Ternyata Q3-nya kita diminta sebesar 238.
Oke, 239 ternyata nggak valid karena harga 49.500 itu berlaku untuk pembelian sebesar 151 sampai 200. Ya. Kemudian lanjut lagi di harga 48515. Ternyata kita harus beli sebanyak 241. Untuk harga 48515 ternyata pembelian maksimalnya itu di angka 225. Berarti kembali lagi tidak kembali lagi berarti invalid atau tidak valid. Tinggal harga kelima nih sekarang atau 48020, di mana angka ini berlaku untuk pembelian di atas 225. Setelah kita hitung ternyata ketemunya adalah 243,0. Ya, berarti angka ini adalah valid. Berarti kita menggunakan unit price sebesar 48020. Nah, seperti yang saya singgung tadi, untuk menghitung total cost yang Q4 yang valid ya, teman-teman silakan menggunakan rumus yang ini ya, yang menggunakan rumus ada akarnya, ada square root-nya. Oke. Tapi untuk total cost yang lain, yang Q1 sampai Q4 yang dia invalid, teman-teman silakan gunakan rumus yang ini ya, rumus yang panjang. Oke, ya sebenarnya nggak panjang-panjang amat ya. Teman-teman silakan gunakan rumus yang ini. Oke, sehingga secara total cost dia juga lebih rendah daripada yang lain-lainnya. Ya. Nah, silahkan di sini nggak saya gambarkan grafiknya. Silakan teman-teman coba belajar gambar grafiknya sendiri ya. Nah, tinggal yang terakhir adalah kita nyari nih harganya berapa agar keputusan beli dan memproduksi sendiri adalah mutually beneficial ya. Sehingga sama seperti kemarin kita bikin equality karena yang lebih murah ternyata adalah EOQ ya. Yang EPQ tadi kan di 602 ya. Yang di EOQ ternyata 586 ya. Berarti lebih murah yang EOQ. Oke, sehingga yang dilakukan apa? Sekarang kita bikin equality atau bikin persamaan. Ya. Berarti TC-nya EPQ kita samakan dengan TC-nya EOQ. Oke ya. Yang EOQ kita pakai rumus yang ini ya, total cost-nya. Yang EPQ kita pakai rumus yang ini. Ya. Yang EOQ kan kita nggak perlu merubah ya, karena kan harganya yang paling murah kan ini. Berarti teman-teman tinggal Ctrl C, Ctrl V ke sini. Ya. Nah, sementara EPQ kan terdiri dari dua. Ada fixed cost sama variable cost ya. Ini fixed cost ya. FC sama VC ya. Di mana untuk fixed cost-nya ini kan kita nggak tahu ya. Dia adalah perkalian antara demand-nya sama unit price-nya. Nah, yang perlu kita cari kan unit price-nya berapa atau COGM-nya berapa ini, X-nya berapa. Ini kan yang perlu kita cari. Sementara fixed cost-nya teman-teman bisa ambil ya, fixed cost-nya teman-teman bisa ambil yang dari yang belakang ini. Jadi kan ini ya. Berarti fixed cost-nya teman-teman ambil yang square root ini. Ya. Ini adalah variable cost-nya. Sementara yang depan D5 kali C5 ini adalah fixed cost-nya. Ya. Jadi total cost ini terdiri dari dua, ada fixed cost dan variable cost. Yang depan ini adalah fixed cost, yang belakang ini adalah variable cost. Ya. Jadi teman-teman ambil variable cost-nya, kemudian kita hitung sekarang 12195X. Ini saya bawa ke kanan, berarti dikurangi ya. Dikurangi berarti 581396. Kemudian untuk mencari X-nya berarti 581396 ini kita bagi dengan 12195. Hasilnya adalah 47.675. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan penekanan biaya. Sebesar berapa penekanan biayanya? Berarti kita cari dulu, kita bandingkan. Harga yang baru kita bandingkan dengan harga yang lama. Harga yang lama kan 49.000 ya. Ternyata dia persentasenya sebesar 97%. Oke, berarti berapa penekanan biayanya? Penekanan biayanya berarti adalah sama dengan 100% dikurangi ini, yaitu sebesar 2,7%. Atau kalau kita buletin ke atas, berarti sebesar 3%. Ini ya. Oke, berarti ini yang harus teman-teman sampaikan. Supaya keputusan ini menjadi keputusan yang mutually beneficial, berarti kita harus bisa menekan biaya produksi atau COGM sebesar 3%.
Paling tidak, minimal sebesar 3. Oke. Wah, lumayan ya. Lumayan lama jelasinnya. Ada yang sama jawabannya? Anyone? Aduh, diem nih. Mbak siapa? Mbak Shirley, Mbak Anissa, Mbak Erni mana ini Erni? Kok hilang ya? Mbak Zara. Sama nggak jawabannya sama saya? Farhan? Teman-teman dari yang UISI mungkin? Mbak Umu, Mbak Pak, Nur ini Hidayati? saya Gimana Bro Farhan? nggak ada yang sama ya, Pak. Waduh. Tapi Oke. udah mulai itu, Pak, paham apa Oh, mulai paham maksudnya. ya? Oh, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Oke. Jadi nanti untuk Excel-nya akan saya taruh di e-learning. Nanti coba saya koreksi. Ya nggak apa-apa lah, namanya kuis ya. Gimana? Waktunya kurang kah 2 jam? Iya, Pak. Kurang, Pak. Kurang ya, oke. Berarti nanti saya tambahin deh waktu UAS ya. Teman-teman prefer mana? Prefer harinya disamain? Kalau disamain tuh berarti hari Senin besok. Atau disendiri-sendiriin masing-masing. Jadi yang 0201 hari Senin, 0202 hari Jumat. Prefer yang mana? Disamain aja, Pak. Samain aja ya. Oke. Bentar, saya cek jadwal dulu ya. Kemarin di post sama Pak Ben kan ya. Oke. Hari Senin 02 mana ini? 0201. Oke, 0201 kosong sih 0201. 0202. Kosong juga ya Senin ya? Ada yang ngambil mata kuliah manajemen logistik, Pak. Ya, manajemen logistik. Bu Granita. Iya, Pak. Ada UAS, Bu Granita. Iya, Pak. Ada UAS, Pak. Ini manajemen proyek pelabuhan, oh enggak ya teman-teman? Ya berarti saya tanya dulu ya, yang teman-teman 0201 ini ada ujian nggak manajemen proyek pelabuhan? Kalau nggak ada ujian, berarti kita bisa sama-sama hari Senin. Berarti kira-kira, oke saya cek dulu ya 0201 ya. Kalau hari Jumat, coba hari Jumat 0201. Oh, hari Jumat bisa nih. Hari Jumat aja ya, pakai jamnya ini ya. Pakai jamnya PPC ya. Hari Jumat. Iya, Pak, Jumat aja, Pak. Jumat ya. Oke. Iya, Pak, boleh, Pak. Ini mulai jam 1 sampai jam 6 sore. Berarti berapa jamnya? 2, 3, 4, 5, 6. 5 jam. Cukup lah ya. 5 jam ya. Oke, berarti kita start jam 1, teman-teman submit jam 6 sore ya. Tolong jangan ada yang terlambat ya nanti submission-nya ya. Kalau terlambat nanti saya potong nilainya. Kalau hari ini ada yang terlambat masih nggak apa-apa lah, kuis ya. Nanti minggu depan tolong jangan ada yang terlambat submitnya ya. Oke.